kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang dekarbosilasi oksidatif. Perkenalkan, nama saya Imalvan Syarif. Perkenalkan, nama saya Bayu Cahyo Nugroho. Perkenalkan, nama saya Cornelius. Perkenalkan, nama saya Ranisa Farina. Dan saya Dinda Trisnawati. Dan saya Supriyanto Bella. Dan saya Sandi Irawan. Dan saya Fauzi Saputra. Pengertian dekarboksilasi oksidatif dan tahapnya. Pada ilmu biologi, dekarboksilasi oksidatif adalah salah satu tahap dalam respirasi aerob. Reaksi ini terbentuk dari proses oksidasi pre-food menjadi asetil enzim yang berlangsung di organel metabolik. Dekarboksilasi oksidasi disebut juga sebagai reaksi berantara karena molekul asetil dapat menghasilkan energi pada rantai metabolisme di siklus Krebs. Dengan demikian, proses ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menjebat reaksi glukosilus dengan siklus tersebut. 1. Dekarboksilasi. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi. Hal ini menjadikan suatu gugus karboksilasi hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Tahap ini juga dapat dikatakan sebagai proses pelepasan CO2 dari asam pirufat. 2. Oksidasi. Proses oksidasi digunakan untuk mereduksi NAD+ dengan melepaskan H2. Terkait dengan itu, dapat dijelaskan bahwa dua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi, sehingga hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektronikotinoamida adenina dinukleotida (NAD+). Gabungan koenzim A terjadi apabila sel tubuh telah mempunyai cukup oksigen. Oleh karena itu, asam pirufat akan memasuki matriks mitokondria untuk kemudian diubah menjadi suatu senyawa 2 kation 2 karbon berupa asetil CoA. Jadi dapat disimpulkan bahwa dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang dapat mengonversi asam pirufat beratom 3C menjadi senyawa baru, yaitu asetil koenzim A dengan 2 atom. 5. Tahapan dekarboksilasi oksidatif pada reaksi aerob. Dekarboksilasi oksidatif adalah peristiwa pelepasan gugus karboksil. Gugus karboksil yang dilepas yaitu asam pirufat (2C2) dan penambahan molekul KOA sehingga menghasilkan asetil KOA (2C). Dalam suasana aerob, proses tersebut berlangsung di membran kristal mitokondria. Tahapan dekarboksilasi oksidatif dengan bantuan oksigen. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik dengan bantuan oksigen. Sedangkan secara umum, respirasi aerob juga didefinisikan sebagai proses reaksi pemecahan senyawa glukosa yang membutuhkan bantuan dari oksigen. Oksigen dalam proses ini membantu untuk menangkap elektron hingga kemudian akan bereaksi terhadap ion hidrogen dan menghasilkan air. Proses penguraian senyawa tersebut akan berlangsung di dalam tubuh manusia. Jadi ketika manusia mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung glukosa, maka setiap molekul glukosa dan melalui 4 tahapan respirasi aerob sehingga menghasilkan energi tubuh untuk tubuh manusia. Berikut tahapan dekarboksilasi oksidatif pada proses respirasi aerob. 1. Respirasi aerob. Yang pertama ada tahap glikolisis atau perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Tahap pertama ini memiliki proses yang panjang dan terjadi dalam sitolas. Yang kedua, selanjutnya beralih ke proses konversi asam pirufat menjadi asetil koenzim A yang disebut juga dekarboksilasi oksidatif.
Siklus ini bertugas untuk mengubah asam pirufat agar dapat diproses lanjutan di tahap selanjutnya. 3. Siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria yang akan memproses molekul asetil koenzim dengan molekul karbon. 4. Pada tahap terakhir akan terjadi sistem pengangkutan elektron atau transport elektron yang terjadi di permukaan membran tilakoid. Setelah melewati semua tahapan, elektron akan bergabung dengan ion hidrogen dan atom oksigen dari udara sehingga menghasilkan molekul air. 2. Tahapan dekarboksilasi oksidatif. 1. Asam pirufat yang dihasilkan tahap sebelumnya akan melepaskan gugus karboksilat yang diubah menjadi CO2. Sisa atom C akan berbentuk CH3COO-. 2. CH3COO- akan memindahkan kelebihan elektron kepada molekul NAD+ untuk diubah menjadi NADH, sedangkan CH3COO- akan berubah menjadi asam asetat. 3. Asam asetat akan terikat dengan koenzim A sehingga membentuk koenzim.